Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara penerapan CRUD di React dan juga kita akan membahas sedikit tentang style atau CSS dalam React ini. Nah, sebelumnya style di dalam React ini memiliki tiga jenis. Yang pertama itu ada inline, lalu yang kedua ada eksternal, lalu yang ketiga ada yang namanya module style. Nah, kita awali dengan inline. Nah, inline ini berarti CSS atau style itu kita tulis dalam satu file dengan project kita. Nah, yang dimana memiliki perbedaan dari CSS biasanya, yang dimana jika kita memiliki dua apa namanya dua kata, kata keduanya itu kita awali dengan huruf besar, tapi untuk kata pertamanya kita awali dengan huruf kecil seperti ini. Ada background color. Nah, untuk kata pertama itu kan background. Berarti background ini B-nya kita buat dengan huruf kecil, lalu C-nya ini dengan huruf besar. Nah, lalu untuk value, value untuk di inline style ini kita harus menggunakan yang namanya petik. Kalau di CSS biasa kan berarti kita tinggal titik dua apa value-nya gitu kan. Kalau di sini inline ini kita menggunakan tanda petik. Nah, lalu kita panggil seperti ini. Kita ingin membuat CSS untuk string ini dengan menggunakan ini. Oke. Itu cara untuk pemanggilannya. Lalu ada yang eksternal. Nah, untuk eksternal ini biasa kita awali dengan penamaan class kita. Lalu kita masukkan apa saja yang mau kita stylekan. Di sini ada background, background color, ada padding sama border radius. Nah, lalu pemanggilannya untuk di file project kita bisa kita gunakan pemanggilan class name aja. Oke. Nah, lalu kita export default nih untuk kita panggil di app JSX-nya. Lalu ada yang namanya modul. Nah, untuk ini sama kita akan inisialisasi atau pembuatan dari kelasnya. Tapi dalam pemanggilannya dia berbeda. Dia menggunakan kurung ini. Menggunakan kurung kerawal untuk pemanggilannya. Untuk pemanggilan class name-nya. Lalu kita ekspor. Nah, mungkin itu untuk penerapan CSS atau style di CRUD. Di React. Mungkin kita bisa lanjut ke CRUD-nya. Nah, di CRUD ini yang Oke, kita lanjut ke dalam penerapan CRUD di dalam React. Nah, di React ini nanti kita akan menggunakan state sama ada menggunakan effect. Nah, yang pertama kita akan memanajemen sebuah state yang akan kita buat. Yang pertama kita membuat state untuk array yang bernama product. Nah, nanti setiap data-data atau setiap value-nya itu kita akan simpan dia di dalam array. Nah, lalu step untuk ini untuk pengambilan dari setiap inputan dari user. Lalu selanjutnya kita ada state untuk edit index. Nah, jika dia nol berarti dia akan menambahkan sebuah produk, tapi kalau tidak berarti dia akan mengupdate sebuah produk. Nah, lalu ada use effect. Nah, use effect ini kita akan mengambil data-datanya itu ada data-data yang sudah disediakan di Fact Store API. Nah, lalu data tersebut kita akan simpan dia di dalam set product. Kita menggunakan use effect. Nah, lalu ada handle add. Ini jika dia nol, kita menggunakan kondisi. Jika dia nol berarti dia akan menambahkan sebuah produk. Oke, jika dia nol. Setiap dari apa nih namanya? Data-data ini baru berarti dia akan menambahkan sebuah produk. Oke. Nah, lalu kita ada penggunaannya seperti ini, berarti dia rating ini memiliki dua di dalam ada array dalam satu apa nih? Yang pertama ada rate sama account di dalam rating. Oke, lalu tapi jika dia kondisi kedua jika dia tidak nol berarti dia akan mengupdate sebuah produk sesuai dengan indeksnya nanti. Nah, lalu ini akan di reset formnya. Oke, selanjutnya ada untuk edit. Nah, edit ini kita mengeditnya sesuai dengan indeks. Oke, sesuai dengan indeks. Jika indeksnya 1 berarti 1 yang kita akan update. Jadi semuanya itu akan tetap, tapi untuk indeks ke-1 dia akan mengubah sesuai apa yang akan kita ubah. Nah, kita menggunakannya seperti ini. Oke.
Lalu ada untuk menghapus. Kita gunakan ini untuk setiap inputan ya. Nah, selanjutnya ada hapus. Ini kita menggunakan sebuah filter. Oke. Makanya dia ada seperti ini. Kita menggunakannya sebuah filter. Oke, selanjutnya di return ini kita menggunakan dia di apa? Kalau style ini kan udah saya jelaskan tadi. Ini namanya adalah inline style. Jadi dia untuk kata pertama menggunakan huruf kecil, kata keduanya diawali dengan huruf besar. Di mana setiap value-nya itu digunakan petik. Nah, yang dimana H1 ini kita memiliki style seperti ini untuk output yang ini. Nah, lalu ada style-style ini sama lah ya untuk padding ini apa, bordernya apa, ini udah kita jelasin, udah tahu lah ya. Nah, lalu ini sama. Nah, perbedaan untuk di input kita akan menggunakan set detail. Kita akan tetapkan setiap inputan tersebut menggunakannya seperti ini. Menetapkan value-value-nya itu. Nah, kita tetapkan dia di set title untuk detail. Tapi kalau untuk price berarti dia set price. Seperti itulah. Kita tetapkan dia menggunakan ini. Oke, ini sama style-stylenya untuk value-nya price untuk angka. Ini text, ini number. Berarti dia ini string, ini angka. Oke. Ini sama. Kita gunakan itu untuk setiap inputan yang ingin user inputkan. Oke. Nah, ini untuk menambah, jika ingin menambah, kita ada button, kita buat button dia di handle click tadi. Di handle add tadi, maka handle add ini akan berguna nantinya. Lalu ada juga tombol edit. Berarti tombol edit ini jika dia null berarti dia akan apa? Menambahkan sebuah produk. Tapi kalau dia tidak null tadi, dia akan mengupdate sebuah produk sesuai dengan indeksnya. Nah, ini tombolnya. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, selanjutnya di produk ini kita menggunakan .map. Ini berguna untuk setiap dari inputan itu dia masuk ke dalam sebuah array, di mana itu setiap indeksnya harus berbeda-beda sesuai dengan setiap indeksnya. Nah, selanjutnya ini sama jika kita ingin price dari sebuah produk tersebut, jika dia kurang dari 20 dia akan kuning, tapi jika dia lebih besar dari 20 dia akan menjadi merah. Lalu dilanjutkan dengan sebuah output yang ingin kita gunakan tadi di sini. Nah, ini sama, berarti setelah product title akan tampil product price, lalu ada kategori, dilanjutkan dengan description, lalu ada rating, lalu juga ada count yang dimana satu baris nantinya, lalu ada image sama title. Nah, ini untuk dari urutan-urutannya. Nah, lalu untuk tombol dari edit, berarti kita menggunakan ini, jika kita menekan tombol edit, maka handle edit akan berfungsi. Oke, yang dimana itu sesuai nanti dengan indeksnya. Nah, dan kalau hapus kita ubah ini menjadi handle delete. Maka handle delete yang udah saya jelaskan tadi dia akan bekerja. Nah, maka dia akan menghapus semua dari data-data produk tersebut. Nah, untuk outputnya itu kita lihat nanti seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan dari inline yang udah dijelaskan tadi, style dan indent. Ini untuk modul. Lalu ini ada untuk penggunaan dari external style. Nah, ini kan tadi kita kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ingin user tersebut menginputkan setiap value-value dari data-data. Nah, kita nanti tampilannya seperti ini. Yang dimana itu kalau di codingannya ada di sini. Kita menggunakan input ini. Oke. Nah, ada nama produk, ada harga produk, sama seperti ini ya. Nah, kita misalkan dia untuk nambahkan nantinya. Lalu ada Alan, harganya, jangan Alan lah, masa harga HP. Nah, lalu harganya misalkan 20. Nah, kategori gacor.
Nah, untuk URL gambar nih, misalkan kita ambil inilah, ambil link baju ya. Lalu deskripsinya mantap jaya misal. Nah, ratingnya 4, jumlah ulasannya banyak. Oke. Nah, kita akan menambahkan produk. Oke. Dia akan menambah ke paling bawah. Tapi di sini dia nggak menampilkan gambarnya karena kalau nggak salah kemarin dijelaskan dia harus dalam bentuk JPG. Tapi kan kita kan mengambil link tadi. Di link ini otomatis kan ada JPG, makanya dia seperti ini. Tapi untuk yang lainnya, nah dia kan harganya lebih dari 20.000 nih ya kan. Nah, dia nanti dari apanya nih akan menjadi warna merah sesuai kondisi yang udah dijelaskan tadi. Nah, ini ulasannya banyak, ratingnya ada 4. Oke. Lalu kita ingin menghapus, bisa kita hapus. Lalu kita edit. Nanti kita bisa edit dia. Nih, kita edit dia misalkan ini jadi 33. Update produk. Nah, oke. Dia akan menjadi 33. Nah, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Kita udah tahu bagaimana cara penggunaan dari style-style itu. Ternyata ada memiliki 3 jenis, ada inline, ada modul, ada eksternal. Lalu kita sudah juga menerapkan CRUD di React. Mungkin sekian dari video saya, maaf bila ada kesalahan, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.